Kalau sekarang misalnya mereka sangat emosional mengusulkan hak Heeh, angket gitu ya, iya. itu karena di depan mata dibayang-bayangi oleh ancaman kekalahan gitu Iya ya. iya iya, ini kan Jadi dari mereka kita terpancing kita emosinya gitu sebut ya. saja dari kubu 03 kan. Betul, Iya. jangan-jangan bagian dari pemain yang merusak pemilu itu, justru adalah orang-orang yang kita tempatkan nanti sebagai anggota angket itu gitu Iya ya, iya iya. Jadi ini sama. kayak paduan suara aja ya, lagi rame gitu ya, nanti ketika masanya udah mulai berpikir, apakah koalisi atau oposisi Nah, dengan betul 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 sendirinya betul, itu betul. suaranya akan melandai dan hilanglah itu isu hak Betul sih, angket. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Bagaimana dengan episode kali ini? Episode kali ini kami akan membahas terkait pasca pencoblosan 14 Februari kemarin, ramai pemberitaan maupun komentar yang menyebutkan adanya kecurangan dalam Pilpres kemarin. Kemudian muncullah isu hak angket. Nah, kebetulan hari ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber, Bang Lusius Karus, seorang peneliti dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Langsung aja kita sapa. Apa kabar Bang? Kabar baik Bung, Mantap. Makasih mantap, Bang udah mau hadir di tengah-tengah kami. siap. Pasti lagi sibuk kan ini? Apa kesibukan Bang belakangan ini? Ini lagi penyelesaian bikin evaluasi kinerja DPR untuk masa sidang 3 yang lalu ya. Oh Kan DPR iya. ini mau masuk masa sidang 4 Iya iya di iya. tanggal 5 besok nih, tanggal 5 Iya. Maret. Ini lagi reses nih sekarang kan nih Betul, Bang ya? jadi setiap kali akan mulai masa sidang biasanya Formapi menyampaikan catatan evaluasi terkait Oke. kinerja masa sidang sebelumnya, Iya 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 iya. gitu. Bang, ini kan belakangan kayak tadi yang saya Mhm, sampaikan di awal, rame nih terkait hak angket ya, mhm. terkait hak angket, sebenarnya seperti apa prosedur hak angket di DPR itu, Bang? Ya, pertama saya kira kalau prosedur seperti yang amanatkan oleh Undang-Undang MD3 atau Tata Tertib Mhm, DPR itu minimal diusulkan oleh 25 orang anggota DPR gitu ya, oke. dan lebih dari satu fraksi ya. Jadi 25 anggota, satu fraksi ya, Bang? betul. Jadi kalau sudah ada nama pengusul ini, Heeh, mereka menyampaikan surat ke pimpinan DPR lalu mengagendakan heeh, sidang, paripurna gitu ya, untuk pengambilan keputusan. Apakah, paripurna DPR bisa mhm, menyetujui atau mendukung hak angket yang diusulkan itu. mhm. Jadi cuma satu fraksi aja jadi nih, Bang? Lebih dari satu fraksi, Oh, lebih berarti dari satu fraksi? berarti bisa 2, 2 fraksi, 3 3 ya. fraksi itu Ya, boleh? itu usul awalnya ya. Usul awal hak Tapi kan angket? keputusan angket itu berjalan atau tidak, itu akan diputuskan di paripurna, Oke, ya. Dan itu melibatkan, heeh. semua fraksi yang ada di DPR. Nah, kemudian sebenarnya siapa yang memiliki hak wewenang angket ini di DPR, Bang? Ya semua anggota punya ini kan hak hak eksklusif anggota DPR gitu ya, Ah, dalam konteks pengawasan mereka terhadap kebijakan pemerintah, terhadap pelaksanaan ya, undang-undang, mereka diberikan hak untuk kemudian bisa menyelidiki, bisa mempertanyakan mhm, kebijakan pemerintah gitu ya. ya, Hak ini bisa digunakan kapan saja, tergantung ada kebijakan atau ada undang-undang yang dirasa pelaksanaannya, mhm, ada masalah gitu ya. DPR bisa kapan saja mengumpulkan tanda tangan dari 25 orang minimal, mhm, lebih dari satu fraksi, lalu mengajukan usulan ke pimpinan DPR untuk diambil keputusan di paripurna gitu. Dan saya kira, pengalaman selama ini mhm, walaupun sesederhana itu syaratnya, iya, tapi selama ini, usulan hak angket itu selalu heboh dalam heeh, pembicaraan di luar gedung DPR gitu ya, di iya iya media-media, iya iya di iya. TV gitu ya. Sementara di dalamnya nggak seheboh di luar Betul ya? betul. Ya satu kali heboh usulan di paripurna lalu lenyap setelah kemudian tidak mendapatkan respon Iya dari, iya 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 anggota iya, DPR lain atau fraksi lain. Kenapa heeh, kemudian
orang seperti saya, walaupun sangat menghargai hak angket itu sebagai hak eksklusif DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, tapi selalu ragu ketika kemudian DPR ingin menginisiasi atau mengusulkannya gitu ya. Keraguan itu bukan karena kita tidak percaya hak angket itu bisa menyelesaikan banyak soal, tapi karena kita tahu DPR ini adalah isinya adalah politisi-politisi, partai politik yang segala tindak tanduk, yang segala keputusan mereka selalu ditentukan oleh kepentingan politik. Gitu ya. Jadi sementara kepentingan politik di zaman pemilu seperti ini itu bergerak sangat cepat. Gitu ya. Kalau sekarang misalnya mereka sangat emosional mengusulkan hak angket, gitu ya, itu karena di depan mata dibayang-bayangi oleh ancaman kekalahan. Gitu ya. Ini kan jadi dari mereka terpancing emosinya. Kita sebut gitu ya. saja dari kubu 03 kan, Betul, yang terlalu atau kubu 01 kan misalnya gitu ya. Jadi ancaman kekalahan itu yang nampaknya membuat emosi untuk menginisiasi penggunaan hak angket itu, membuat pembicaranya sekarang semakin menghangat atau memanas malah gitu ya. Tapi kita uji lagi nanti ya, apakah ancaman ini atau inisiasi menggunakan hak angket ini masih akan konsisten ketika misalnya KPU sudah menetapkan siapa capres-cawapres yang menang gitu ya, partai politik mana yang akhirnya punya bisa memenuhi target 4% ambang batas parlemen gitu ya. Caleg mana yang kemudian bisa mendapatkan kursi di parlemen gitu ya. Apakah saat itu nanti akan diumumkan oleh KPU masih ada orang yang kemudian bersorak atau bersorak di luar sana gitu soal penggunaan hak angket ini ya. Karena saya tahu betul hari-hari ini politisi-politisi ini sibuk kemudian mengurus kursi atau suaranya di dapil masing-masing ya. Karena kita tahu ada beberapa incumbent misalnya anggota DPR yang sekarang yang maju lagi, itu suaranya mungkin tidak mencukupi untuk mengantarkan dia mempertahankan kursinya di Senayan. Dan untuk memastikan itu dia harus menjaga betul suara yang dia peroleh di dapilnya saat ini. Udah gak kepikiran juga sebenarnya hak angket itu. Betul, jadi masih ada nggak sih waktu buat dia pikir hak angket itu ya. Jadi ujiannya selama beberapa masa sidang terakhir ini saya kira DPR sekarang ini menjadi DPR yang paling malas gitu ya. Dengan ruang sidang paripurna yang selalu hampir kosong walaupun mereka beralasan bahwa ada yang mengikuti melalui Zoom atau media-media apa gitu ya, online gitu ya. Tapi ya aneh saja gitu ya saat kita kemudian rindu atau bahkan tidak tahan lagi untuk kerja secara online dan mulai datang sidang langsung, DPR yang justru kemudian tetap mempertahankan itu. Jangan-jangan ini hanya modus saja untuk tidak ingin dikatakan sebagai pemalas. Tapi faktanya bahwa paripurna itu selalu kosong gitu ya, sedikit orang yang hadir. Sehingga ujian kalau betul dorongan hak angket ini didukung oleh banyak anggota DPR, maka paripurna pembukaan masa sidang 4 nanti di tanggal 5 Maret ini nanti akan dipenuhi oleh anggota ya. Anggota DPR. Tapi kalau kosong lagi, itu artinya kita ini hanya dijanjikan apa gitu ya, impian kosong saja oleh mereka yang berteriak soal hak angket ini. Gitu. Artinya hak angket diteriakan sebegitu raminya di luar, sementara di Senayan sendiri juga nggak peduli misalnya gitu ya. Itu dia sih. Kalau kita lihat juga respon setelah Pak Ganjar menyampaikan atau menginisiasi penggunaan hak angket itu. Sangat sedikit anggota DPR yang kemudian berpartisipasi gitu ya untuk kemudian adu gagasan, adu pendapat soal perlu atau tidaknya hak angket ini. Jadi jangan-jangan ini hanya milik tim sukses yang gagal. Semoga tidak gitu ya. Karena pada dasarnya kita tentu punya kepentingan untuk memastikan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu bisa terungkap. Jadi saya kira niat itu niat mulia untuk membongkar itu. Tapi apakah jalan politik adalah jalan yang tepat? Ya, ketika kemudian orang-orang yang diminta untuk menyelidiki itu juga terlibat dalam proses pemilu. Jangan-jangan bagian dari pemain yang merusak pemilu itu justru adalah orang-orang yang kita tempatkan nanti sebagai anggota angket itu. Oke Bang, terkait ini terkait batasan waktu Bang. Hak angket ini ada batasan waktu atau ada jangka waktunya nggak sih sebenarnya Bang? Ada jangka waktunya supaya cuma saya lupa berapa bulannya gitu ya.
tapi kalau selalu mungkin sih diperpanjang gitu ya. Di DPR tuh tidak ada yang kemudian batas waktu itu saklek ya. Iya, iya, iya. Misalnya pembahasan undang-undang ya, di Undang-Undang MD3 dibilang satu undang-undang itu dibahas dalam 3 masa sidang. Tapi hampir tidak pernah terjadi satu undang-undang bisa selesai dalam persis 3 masa sidang ya. Jadi selalu mungkin untuk diperpanjang. Itu juga yang terjadi dulu saat angket Bank Senturi ya. Saya kira beberapa kali diperpanjang sampai kemudian DPR menemukan rekomendasi akhir. Jadi kalau hak angket ini dikatakan sebagai apa ya, upaya untuk pemakzulan Jokowi dan pembatalan hasil pemilu, itu sebenarnya benar apa nggak sih Bang? Saya kira terlalu jauh gitu Terlalu ya, jauh ya. terlalu jauh. Pemaksulan itu prosesnya sangat panjang gitu. Saya kira Pak Mahfud juga mengakui itu gitu. Kalau kita lihat di media sosialnya gitu ya. Bahwa kemudian ini selalu mungkin menjadi pintu masuk ya. Itu sih terbuka. Ini lembaga politik. Apapun kemudian bisa jadi jalan buat mereka untuk melakukan sesuatu. Ya, termasuk jika mereka kemudian kompak mengatakan kita harus mengimpeach presiden, ya mestinya mungkin saja gitu. Tapi saya kira untuk situasi dan kondisi sekarang gitu ya, angket tentang kecurangan pemilu lalu larinya ke Jokowi itu sih Terlalu sulit sekali jauh ya, Bang? menghubunginya gitu ya. Undang-undang mengatakan yang menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU ya. Lalu dari mana peran Jokowi kemudian bisa kita bayangkan untuk terlibat dalam kecurangan pemilu? Lain halnya kalau angket ini bicara soal misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Itu mungkin bisa meneropong rekam jejak dugaan keterlibatan presiden dengan berbagai upaya untuk kemudian mengarahkan hasil pemilu misalnya untuk kemenangan paslon tertentu. Itu beda, tapi mungkin nama yang tepat bukan angket kecurangan pemilu, mungkin angket penyalahgunaan kekuasaan presiden. Ya, itu lebih jelas gitu. Jadi kalau mau berpikir juga bahwa ini nanti bisa diarahkan ke impeachment, itu mudah untuk kita bayangkan gitu ya. Karena sejak awal kemudian sudah dikatakan ini tentang penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan itu disalahgunakan dan terbukti di proses angket, ya udah tinggal rekomendasi selanjutnya proses impeachment. Nah, kalau kita lihat peta politik, eskalasi politik hari ini, Bang, Abang, kacamata Abang melihatnya kira-kira akan banyak yang setuju nggak sih sebenarnya kalau hak angket ini maju? Saya kira sih saya sangat tidak yakin banyak yang mendukung. Gitu. Itu yang saya katakan tadi. Setiap anggota DPR itu mestinya punya kepentingan masing-masing terkait dengan kursi mereka gitu, yang sedang dipertaruhkan di hari-hari terakhir menuju penetapan suara oleh penetapan hasil oleh KPU nanti gitu ya. Lalu partai politik gitu ya, partai politik kita yang sangat pragmatis dan berorientasi kekuasaan, sulit untuk kita bayangkan mereka punya semangat yang begitu konsisten untuk menelisik kecurangan pemilu yang sangat mungkin juga melibatkan mereka gitu ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, saya kira ketika KPU akan menetapkan pemenang pemilu 2024 ini, maka orang sudah mulai berpikir tentang percaturan kekuasaan 2024-2029, tawar-menawar untuk bergabung dengan koalisi, itu sudah mulai akan terjadi gitu ya. Dan saya kira seiring dengan itu nanti mereka yang kemudian sekarang sangat getol berteriak soal hak angket mungkin akan merasa sangat sepi gitu karena ditinggalkan oleh teman-teman yang semula juga berteriak hal yang sama. Jadi ini kayak paduan suara aja ya. Lagi rame gitu ya, nanti ketika masanya udah mulai berpikir apakah koalisi atau oposisi dengan sendirinya betul. Suaranya akan melandai dan hilanglah itu isu hak angket. Umumnya begitu sih kan kita juga masih hangat dalam ingatan kita gitu ya ketika misalnya MK barusan membuat keputusan soal syarat capres cawapres ya. Kan waktu itu ada anggota DPR yang langsung meneriakan angket ya untuk MK gitu ya. Itu sampai di paripurna loh usulan itu. Tapi tidak ada yang menganggap juga ya. Padahal itu juga yang sedang ingin mengisi hak angket kecurangan pemilu ini soal proses curang yang dibaca sejak awal termasuk proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya pengalaman DPR itu punya pengalaman sebelumnya perjuangan untuk mengangket keputusan MK itu
Itu Iya. pernah gagal, pernah tidak tahu rimbanya. Hmm. Gitu. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang, ya. Mereka nggak bicara itu lagi, bicara yang Iya. baru lagi. Udah yang Ya. lain ya. Iya, Bang, kalau kita ngelihat sebenarnya isu hak angket ini kan kalau kami nggak salah ya, awal sekali itu mencuat dari kubu 03. betul. Dari Pak Ganjar mulai menghembuskan isu hak angket gitu ya, kemudian menjadilah ini isu yang berkembang Betul. gitu. Tapi belakangan kita melihat semacam ada ini apa, semacam berseberangan nih di 03 sendiri antara capresnya dan cawapresnya gitu. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Ya sebenarnya tiap hari kelihatan ada sedikit perubahan walaupun tipis-tipis gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Misalnya Pak Mahfud coba untuk menghindar bahwa angket ini urusan partai politik, urusan anggota Iya. DPR gitu ya. Sementara dia adalah calon wakil Cawapres. presiden, peserta pemilu gitu ya. Jadi nggak ada urusan. Ah, Saya kira secara normatif ya benar aja gitu ya posisi yang kemudian dijelaskan oleh Pak Mahfud. Tapi dia tidak menjelaskan kenapa itu jadi benar gitu ketika iya, keluar dari mulut Pak Ganjar yang juga bukan anggota DPR gitu ya, iya, iya. mengusulkan hak angket itu. Bahwa mungkin ya dia kader partai politik, iya gitu ya. Tapi kan tetap saja kader partai politik di luar sana itu begitu banyak, tidak semuanya kemudian punya hak untuk mengajukan itu dan memaksa DPR untuk menggunakan itu. Tapi saya kira memang tidak sangat tegas memang terlihat dari Pak Mahfud Iya. soal posisi dia apakah mendukung gitu ya. Kan tidak harus dia sebagai politisi gitu ya. Tapi sebagai pakar hukum pun mestinya dia Iya. punya sikap dong ya. Betul. Apalagi dia terlibat langsung dan sedang ingin membongkar dugaan kecurangan pemilu yang terjadi. Mestinya ada kepentingan langsung dari Pak Mahfud untuk punya sikap tegas sejak awal. Iya. Kalau dia merasa hak angket ini bisa jadi jalan keluar, ya kenapa kemudian pakai teori segala macam Iya, sih? iya, iya, iya. Sekedar untuk mengatakan saya mendukung ya atau Iya, iya. tidak gitu. Sebenarnya kan ini kontras ya Bang, kalau kita lihat. Abang juga tadi secara tidak langsung menyebutkan begitu ya. Kalau kita lihat di pemberitaan media massa, di media sosial gitu, terlihat banget tuh Pak Mahfud seakan-akan ada di jalan yang berbeda dengan Pak Ganjar terkait isu angket ini. Kira-kira kalau menurut pandangan Abang, ini karena Pak Mahfud memahami mekanisme hak angket ini yang pada akhirnya tidak akan merubah hasil keputusan pemilu juga gitu, atau memang sebenarnya apa ya, mungkin apakah memang udah mulai tidak sejalan pasangan ini gitu, gimana Saya Bang kira melihatnya? mungkin karena dia paham aja Paham gitu ya. ya? Ya orang seperti saya juga kan mungkin karena saking seringnya memantau DPR jadi paham juga tidak semua yang kemudian huru-hara di luar sana, semangat di luar sana gitu itu dengan mudah kemudian bisa terjadi di DPR. Saya kira itu yang kemudian ada di pikiran Pak Mahfud yang membuat dia merasa jalan menggunakan hak angket ini tidak akan mudah ya. Dan karena itu ya mendukungnya juga mungkin akan sia-sia juga ya. Bang, bicara dampak nih. Hmm. Ketika hak angket ini bergulir terus dan dibawa ke dalam paripurna, kemudian terlihatlah terlepas dari besar kecil ya jumlahnya yang mendukung paripurna, tapi kan pasti ini berdampak ya. Bisa dijelasin nggak Bang, kira-kira dampak terbesar, dampak terkecilnya dari hak angket ini itu seperti apa sebenarnya Bang? Saya kira sih dampak yang paling nyata yang akan kita hadapi dengan kondisi politik pasca pemilu ini ya kegaduhan politik ya. Kan sudah jelas bahwa akan ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Mendamaikan dua pihak itu saja di ruang paripurna pasti bukan jalan mudah bagi pimpinan DPR. Apalagi kita tahu di jajaran pimpinan juga ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Jadi kita belum tahu nih siapa yang akan pimpin paripurna jika itu nanti jadi akan diambil keputusan di rapat paripurna. Jadi saya kira yang paling akan bisa kita nikmati dari rangkaian proses itu di DPR nanti ya pertama kegaduhan karena ini isu politik gitu ya. Walaupun khusus tentang pemilu tapi kita tahu yang akan bersuara itu adalah politisi yang juga terlibat di pemilu. Di sana ada pro kontra karena sudah ada pemenang, ada yang kalah gitu ya. Jadi saya sangat tidak yakin kebenaran yang akan terungkap di sana gitu ya. Yang nanti pro hak angket dia akan sibuk atau mati-matian mempertahankan semua bukti, semua argumen tentang kecurangan pemilu. Pihak yang melawan atau tidak setuju dengan angket juga akan mati-matian dengan buktinya untuk mementahkan
dugaan kecurangan pemilu yang diajukan. Jadi ya akan seperti itu terus gitu ya. Lalu kan kalau proses angket itu nanti akan berjalan di pansus, mereka bebas kemudian untuk memanggil siapapun Iya. yang diduga punya kepentingan atau terlibat gitu ya, dalam proses penyelidikan gitu ya. Mhm. Untuk mengundang orang-orang itu pun nanti saya kira juga tidak mudah gitu ya. Iya. Membayangkan misalnya, hak angket kemudian harus memanggil presiden gitu ya. Saya kira juga publik pasti akan terbelah gitu dalam Iya. urusan itu nanti. Apa penting banget menghadirkan presiden ke DPR Mhm. untuk, dijadikan saksi Iya. proses penyelidikan kecurangan pemilu, Nah, ada gitu. sebagian kalangan masyarakat di luar sana menyebutkan, ini waktunya sangat singkat Mhm, karena, hasil pemilu mhm, nggak lama lagi akan diumumkan oleh betul, KPU. Sementara di sisi lain, masa tugas dari pemerintah hari ini juga mhm, nggak lama lagi gitu, Bang. iya, Artinya, apa namanya, waktu untuk hak angket ini sangat iya sangat sempit singkat, betul gitu sih. ya. Saya Artinya kira akan sia-sia gitu, gimana menurut Abang? ya saya kira dinamika politik seiring dengan, Heeh, pemerintahan yang sekarang ini akan berakhir, lalu akan ada pemerintahan baru yang siap melanjutkan pemerintahan yang mhm, sekarang. Seperti yang kita katakan di awal tadi, dinamika politik itu bisa akan berubah tiap hari gitu. Itu iya, kita membayangkan seperti saat mereka mau membangun koalisi untuk mengusung capres-cawapres. Coba kita bayangkan hampir tiap hari, berminggu-minggu, media itu memberitakan siapa ketemu siapa gitu iya, ya, di elit politik gitu ya. Itu juga yang akan terjadi nanti setelah ada penetapan dari KPU siapa pemenang heeh, pemilu, partai mana yang masuk parlemen. Tiap hari kita akan menyaksikan sowan politik antara iya, partai yang satu, elit partai yang satu dengan partai yang lain gitu ya. siapa ketemu siapa ya? Siapa ketemu siapa gitu. Bahkan oposisi sekalipun yang mungkin, tidak punya kepentingan dengan, bangunan kekuasaan pemerintahan baru nanti, juga dia akan sibuk juga melobi partai-partai lain kan untuk Mhm, memperkuat, posisinya sebagai koalisi. Jadi, kalau angket itu baru akan berjalan saat itu, mhm, sulit membayangkan fokus mereka, pada, apa gitu, upaya mempersiapkan pemerintahan baru mhm, dengan, membongkar kecurangan pemilu yang jelas-jelas pasti sudah tidak dipikirkan lagi. Apalagi kita iya, tahu pilkada di depan mata gitu iya, ya. November ya? Akan ada banyak anggota DPR, partai politik yang justru akan Mhm, sibuk, mencari figur yang akan diusung sebagai, calon kepala daerah di mana-mana. Jadi, mhm, apakah, yakin gitu ya DPR punya waktu? iya, Padahal kita tahu ini DPR dengan kinerja kita sudah hampir bisa mengatakan kinerja terburuk gitu ya, dengan legislasi yang sangat sedikit gitu ya. iya, Apalagi memikirkan bisa, melakukan proses angket gitu ya, gitu. heeh. Bang, ini kalau kita berandai-andai, hak Berandai-andai. hak angket ini benar-benar terjadi, Mhm, ya. Katakanlah ini benar terjadi di DPR berproses gitu ya. mhm. Eee, apakah ini akan sia-sia begitu saja atau hasilnya bisa digunakan ke MK, Bang? Saya kira sih tidak, karena proses di MK juga bisa jadi, seiring sejalan juga nanti waktunya gitu Heeh, ya, jadi beriringan gitu ya. iya, Hampir pasti tidak bisa dipakai gitu ya, heeh, oleh MK itu dan saya kira MK punya jalur sendiri untuk proses pembuktian gitu. mhm, Rekomendasi politik itu jelas, tidak bisa dijadikan, bukti gitu ya, untuk mhm, kemudian proses, sengketa di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Saya kira yang paling mungkin kalau ini, akan berjalan gitu ya, ini untuk perbaikan regulasi, kepemiluan ke depannya. heeh, Itu yang paling mungkin dan, paling, optimis kita bisa dapatkan kalau hak angket ini jadi dijalankan oleh DPR. Jadi penting kalau misalnya, objektif proses penyelidikannya, itu mhm, artinya kita tahu betul kecurangan, modus kecurangan yang terjadi kalau itu kemudian, terjadi, pada banyak tempat, mhm, artinya ada kepentingan dari DPR untuk kemudian mencari cara bagaimana mengatur, agar itu tidak terjadi lagi dan mengaturnya itu dalam undang-undang pemilu. Jadi saya kira mhm. penting untuk perubahan regulasi kepemiluan ke depan. Nah, ini kalau kita bicara nanti setelah pengumuman hasil Mhm, pemilu, mhm. eee, akan seperti apa kira-kira situasi politik nanti nih, menurut pandangan Abang? Apakah
isu hak angket ini terus bergulir gitu, atau malah ini akan dengan sendirinya melandai sampai hilang dan partai politik pun mulai memikirkan Ya, posisinya apakah betul. koalisi atau oposisi, yang mana yang mungkin akan terjadi kalau menurut pandangan Abang? Saya kira pertama akan sangat tergantung pada posisi PDIP ya. PDIP ya? Kalaupun, pemilu sudah ditetapkan partai politik mana yang masuk parlemen, presiden mana atau wakil presiden mana yang akan, jadi pemenang gitu ya. Dan kalau posisi PDIP seperti yang diungkapkan sekarang itu dia akan menjadi oposisi, Mhm, sangat mungkin, dia akan konsisten memperjuangkan, hak angket ini, membicarakan soal kecurangan pemilu ini mhm, gitu ya. Tapi saya kira teman-teman PDIP itu yang saya ragukan, akan sekonsisten PDIP gitu ya, khususnya dari, iya, partai politik pengusung 01 dan 03 gitu. Saya menduga mereka akan lebih tertarik untuk bicara di mana posisi mereka di pemerintahan, ketimbang mengungkit sesuatu yang iya, jelas-jelas, sudah mereka rayakan. Karena saya kira hasil penambahan kursi di parlemen untuk beberapa partai di 01 dan 03 itu pasti akan jadi kabar baik buat mereka. mhm, Jadi tidak ada alasan untuk kemudian mengusik kabar baik ini dengan menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi, iya, 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 gitu. iya. Nah Bang, ini terakhir Bang, Mhm, eee, terlepas dari isu hak angket, mhm. Abang melihat kondisi perpolitikan kita akan seperti apa nih ke depannya? Nanti setelah pengumuman dan seterusnya akan kira-kira akan semakin membaik atau semakin memburuk bahkan? Saya kira sih, saya percaya betul karena kita negara hukum gitu ya, sistem kita Mhm, masih, pada, jalurnya gitu ya. Kalau DPR nanti, punya oposisi yang kuat, katakanlah PDIP konsisten untuk menjadi oposisi di mhm, parlemen gitu ya, saya kira situasi politik kita baik-baik saja gitu ya, mhm, dengan adanya oposisi yang cukup kuat dan berpengalaman gitu ya, di parlemen, saya kira, parlemen kita akan penuh dengan dinamika ya, tidak mmm, seperti 2019, 2024 yang dalam banyak hal, kesibukan DPR itu ditentukan oleh Jokowi mau apa gitu ya. iya, Jadi mereka sekedar kemudian jadi alat stempel bagi pemerintahan gitu ya. Itu karena, oposisi juga terlihat lemah di mhm, 2019, 2024. Nah, tapi kalau misalnya benar PDIP dengan perolehan kursi yang cukup banyak gitu ya, 110-an mungkin di, periode berikut gitu, mhm, saya kira, apalagi kalau dia punya teman partai lain gitu ya yang, konsisten akan menjadi oposisi, saya kira sih, jalannya pemerintahan itu tidak bisa kemudian, kita bayangkan misalnya Pak Prabowo selaku presiden nanti akan mudah untuk kemudian sewenang-wenang ya. mhm, Kalau parlemen cukup kuat, dia akan menjadi penyeimbang yang betul-betul bisa diandalkan untuk memastikan pemerintah tidak sewenang-wenang. Jadi bayangan bahwa, sosok, Pak Prabowo yang, oleh banyak orang, mhm, terlihat punya potensi untuk menjadi otoriter gitu ya, itu saya kira mungkin terjadi kalau DPR-nya seperti yang sekarang ini ya, yang sekarang menunggu ini maksudnya yang saja. gimana Bang? Melempem gitu ya, fungsi pengawasannya mati, menjadi stempel bagi Iya, pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang diinginkan pemerintah gitu ya. Itu mhm, karena posisinya lemah gitu, oposisinya lemah gitu ya. Tapi kalau, ada oposisi yang kuat, harusnya sih kita nggak perlu sangat khawatir, untuk melihat bahwa pemerintahan kita akan berjalan, mhm, demokratis gitu ya, di periode mendatang. Jadi kuncinya saya kira di DPR. Kenapa kemudian, jadi sangat penting posisi DPR mhm, ini, ya, karena, eksekutif atau presiden iya, itu selalu punya potensi untuk menjadi otoriter gitu ya. Dia punya kekuasaan yang sangat besar, banyak orang yang tunduk pada dia, mhm, tentara, polisi itu ada di bawah kendalinya gitu ya. Jadi orang yang tidak pandai mengelola, kekuasaan itu dengan mudah kemudian jatuh menjadi, orang yang otoriter atau pemimpin yang otoriter ya. Kita sudah mengingatkan sejak awal 2019 potensi itu juga bisa terjadi pada Jokowi. iya, Dengan ada begitu banyak, partai yang menjadi bagian dari koalisinya, Jokowi akan sangat mungkin merasa dia bisa melakukan apa saja. Dan itu mmm, yang separuhnya kita bisa lihat sekarang. Jokowi mungkin merasa dia bisa melakukan apa saja. iya, iya, Sehingga iya, bahkan anaknya bisa dia jadikan sebagai calon wakil cawapres presiden gitu ya. Jadi cawapres, saya kira itu karena faktor utama sih lemahnya DPR. Jadi tidak ada kontrol yang kemudian memastikan iya, presiden iya, bisa memikir ulang semua kebijakan-kebijakannya ya. iya, iya, Kenapa iya, kemudian kita sangat perlu adanya oposisi di parlemen mendatang? Karena kita takut juga bahaya yang sama itu bisa terjadi pada Pak Prabowo kalau Pak Prabowo yang
yang menjadi pemenang nanti gitu ya. Apalagi Artinya dengan bayang-bayang cerita masa lalu yang agak serem gitu ya, yang dibayangkan itu. Jadi itu hanya akan bisa teratasi kalau kita punya parlemen yang kuat. Kalau parlemennya seperti 2019, 2024, sangat mungkin memang kita akan berhadapan dengan pemerintahan yang namanya pemerintahan demokratis, tapi akan diisi oleh orang-orang yang sewenang-wenang. ya, ya, ya. Gitu. Artinya Abang lihat kemungkinan besar hak angket ini nggak akan berjalan ya. Ngelihat Saya kondisi parlemen tadi. Betul, saya sih, sudah sejak Pesimis ya. awal, agak ragu gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya pernyataan Pak Ganjar sendiri, pertama dia hanya mengatakan, hak angket atau interpelasi. Dia meminta DPR menggunakan itu. Ya. Tapi di wawancara dengan media setelahnya, dia udah mulai Agak tidak ragu percaya dia, lagi agak angket atau ragu dia. interpelasi. Dia mulai bilang, "Ya sedapat-dapatnya Komisi 2 DPR memanggil KPU dan Bawaslu." Itu artinya kan sudah menurunkan lagi derajat, usulannya yang pertama gitu ya. Jadi saya kira bahkan Ganjar yang menginisiasi gagasan ini sejak awal juga tidak yakin gitu ya dengan langkah angket ini. Tapi sebagai sebuah upaya untuk kemudian memastikan betul atau tidak ada kecurangan, dan kalau betul ada kecurangan, apa kecurangannya, lalu bagaimana kita membereskan kecurangan itu ke depannya. Saya kira kita tetap melihat upaya menggunakan hak angket sebagai sebuah ikhtiar untuk memastikan penguatan demokrasi kita ke depannya menjadi semakin baik gitu ya. Tata kelola pemilunya juga menjadi lebih baik. Oke. Gitu. Bang, kita ini kopi kita udah dari tadi nunggu Oke, kita nih Bang. Kita betul. cicipin dulu Bang. Terlalu semangat ya. Oke, Bang Lusius, nggak Siap, terasa siap. kita udah setengah jam lebih ngobrol Bang. Iya, Makasih banyak udah mau berbagi dengan kami Bang. sama-sama. Nggak cuma sobat forum, artinya saya sendiri juga obrolan tadi itu membuka wawasan dan pemahaman terkait apa dan bagaimana sebenarnya hak angket itu DPR. Betul. Bang, sekali lagi terima kasih banyak udah mau Sama-sama, berbagi Bos. dengan kami. Doa kami Abang selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan, dilancarkan semua urusan. Siap. Oke Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan saya dengan Abang Da Lusius Karus, seorang peneliti dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Artinya dari obrolan tadi semakin membuka wawasan dan pemahaman kita tentang apa dan bagaimana itu hak angket di DPR RI. Saksikan terus Forum Ngobdar tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.